Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3216-3218 Bab 3216 Landen Sen vs Hejian. Ini. Landen Sen mengerutkan kening. Dia mengerti apa yang dimaksud Ning Rufeng. Pihak lain ingin menjadikan dirinya penatua kehormatan, serupa dengan penatua Keking. Ning Xiaoyao melirik Landen Sen, dan berkata dengan dingin, Landen Sen, apa yang Anda ragu tentang hal baik yang datang ke rumah Anda? Mungkinkah setelah Anda menerobos bidang orang dan keabadian, Anda memandang rendah artefak kuno kami? Landen Sen diam melambaikan tangannya dan menjelaskan, jangan salah paham, Santo, gerbang artefak kuno adalah bantuan besar bagi saya, dan Sen juga diusahakan oleh gerbang artefak kuno untuk tumbuh hingga titik ini. Bagaimana dia bisa memandang ke bawah pada gerbang artefak kuno karena terobosannya dalam budidaya? Seseorang ceroboh, tidak saya suka dilibatkan dalam seni bela diri, dan kualifikasi saya terlalu sedikit, jadi saya takut sulit meyakinkan masyarakat untuk bertindak sebagai penatua ini. Ning terdengar seperti guci angin, aku sudah mengatakan itu, orang tua itu hanya perlu disebutkan namanya, dan kamu tidak perlu khawatir dengan urusan sekolah, apalagi membatasi kebebasanmu, kamu masih ragu. Karena Anda khawatir tidak diyakinkan, biarkan orang tua itu datang untuk bertanya. Siapa yang tidak menerima Landen Sen sebagai penatua agung? Ningru meratap, dan melirik kerumunan murid di alun-alun. Para hadirin terdiam, dan tidak ada yang membalas. Ning Rufeng berbicara, tentu saja mereka tidak berani membantah. Hei, lihatlah, nak, tidak ada yang berani menghalangi Anda, kata Ning Rufeng sambil tersenyum. Begitu suara itu jatuh, He Jian tiba-tiba berteriak, Tuan, saya tidak yakin. Wajah Ning Rufeng menjadi hitam, dan dia berkata dengan marah, He Jian, apa yang kamu marahi? Aku membiarkan muridmu yang tersayang menjadi yang lebih tua, mengapa kamu menghancurkan platform saya? He Jian buru-buru menjawab kepalanya, sebenarnya, apa yang dikatakan anak itu cukup bagus. Dia memiliki kualifikasi yang rendah, belum lagi pengalaman, dan kekuatannya perlu diuji. Mengapa tidak membiarkan saya mengujinya dan melihat apakah kekuatannya dapat menyamai penatua? Posisi ini. Setelah mendengarkan kata-kata ini, suasana Ningru menghilang, dan dia tiba-tiba merasa bahwa He Jian benar, jadi dia berteriak, ayo lakukan ini. He Jian, Anda datang dan mencoba dengan Landen Sen di depan umum. Cobalah kekuatan anak ini, sehingga Anda juga dapat membuat artefak kuno bantu cucu kura-kura untuk menjadi saksi. Ning Xiaoyao mengerutkan kening dan berkata, Tuan, Landen Sen belum sembuh dari lukanya. Bukankah salah menyaingi penatua He Jian? Xia Saner juga menggigit giginya dan berkata, ya, kepala, dapatkah Anda menunggu sampai saudara senior Sen disembuhkan dan mencoba lagi? Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, tubuh saya tidak lagi terpengaruh, dan itu tidak menghalangi saya untuk bersaing dengan Tuan. Saya bisa mulai kapan saja. He Jian mengangguk puas, bagus sekali. Setelah master dan magang mengerti, mereka segera naik ke langit, berdiri di kiri dan kanan di atas 10.000 meter, membuat ruang besar. Wow! Ada keributan di antara hadirin, dan tuan dan murid mengatakan bahwa mereka akan melakukannya dengan tangan mereka, tanpa ragu-ragu. Para murid penjaga pintu di gerbang kuno di bawah melepaskan pengetahuan spiritual mereka, mengamati pertempuran di langit, dan berbisik di antara mereka sendiri. Penatua He Jian adalah di antara banyak penatua Gukimen, peringkat pertama dalam kekuatan, dan dia secara alami sangat kuat dengan kekuatan gaib. Meskipun bakat dan bakat Landen Sen luar biasa, setelah semua, ia baru saja dipromosikan ke pangkalan kultivasi immortal, jadi kekuatannya harus jauh dari kuat. Namun, para murid sekte cukup tertarik dengan kompetisi ini, mereka juga ingin melihat apa yang dimiliki Landen Sen, sehingga ia dapat tumbuh ke tingkat yang mengerikan dalam jangka waktu yang singkat. Magang, meskipun ini adalah diskusi, sebagai seorang guru, aku masih harus memerintahkanmu untuk menggunakan semua kekuatanmu dan membiarkan guru melihat betapa kerasnya kamu. Di atas langit, Ning Rufeng berdiri dengan tangan di tangannya, menatap Landen Sen, dan berkata dengan suara yang dalam. Ini baik. Landen Sen dengan sungguh-sungguh menanggapi, dia juga ingin menguji tingkat kekuatan tempur apa yang bisa dia capai setelah menembus ranah keabadian manusia. Teknik abadi bumi, Lian Shen Juebo. Mata He Jian seperti listrik, dan tangan kanannya tiba-tiba diangkat di atas kepalanya. Saya melihat aura bumi kuning besar di telapak tangannya, dan aura besar meletus di udara, di atas kepala He Jian tiba-tiba muncul 5 gunung kuning bumi yang besar, yang masing-masing tingginya sekitar puluhan ribu meter. Berat. Ngantuk. Dengan perintah He Jian, 5 gunung kuning besar di langit bergegas menuju Landen Sen seperti teleportasi, dan 5 gunung itu jatuh seperti meteorit dari langit, meremas Landen Sen dari segala arah. Tes, satu tembakan adalah teknik abadi yang kuat. Sepertinya penatua dia benar-benar tidak ingin melepaskan air. Penatua He Jian selalu mengatakan bahwa dia sama. Kamu tidak tahu emosinya. Hei,
Penatua dia benar-benar otot, hanya membingungkannya, dia harus sangat serius dengan muridnya. Landen Sen baru saja menembus basis kultivasi abadi, tidak ada yang bisa makan serangan tingkat ini. Kelompok tua-tua dari gerbang artefak kuno yang menonton pertempuran dari bawah berbicara banyak, dengan penglihatan mereka, itu wajar untuk melihat bahwa He Jian tidak melepaskan air, mustahil bagi Landen Sen untuk menang. Melihat 5 gunung raksasa menyerang, hati Landen Sen bergetar, dia bisa merasakan bahwa dia dikunci dengan kuat oleh 5 gunung raksasa, tidak dapat menghindar, dan hanya bisa menerobos bagian depan. Teknik abadi bumi, Guis Hui Yin Lei. Landen Sen mengeluarkan teriakan nyaring, dan bahkan tanpa mencubit mantra, petir dan kilat hitam melonjak dari belakang. Sejumlah besar petir dan kilat hitam dengan cepat mengumpulkan selusin naga guntur hitam dengan panjang tubuh beberapa kilometer. Mengaung. Naga guntur hitam mengembang giginya dan menari cakarnya, dan busur guntur di permukaan tubuh bergulung tanpa henti seperti gelombang, mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat, dan membombardir 5 gunung besar yang datang. Bum bum bum. Ledakan dahsyat itu terdengar seperti langit dan bumi retak, dan naga guntur hitam berubah menjadi Gui Suidin guntur masing-masing menghantam tubuh gunung 5 gunung raksasa, meledakkan tubuh gunung menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berguling dan terbang. Setelah ledakan dahsyat dan raungan berlanjut untuk sementara waktu, 5 gunung kaki benar-benar dihancurkan oleh guntur hitam dan kilat yang mengamuk seperti badai dan menghilang tanpa hasil. Dengan metode 5 guntur, Landen Sen tiba-tiba menolak kekuatan magis He Jian. Dengan hanya satu pertarungan tatap muka, Landen Sen terkejut. Wajah para murid Gukimen tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. Dapat mengandalkan metode 5 guntur untuk melawan pukulan kuat, selama dia tidak buta dapat melihat bahwa Landen Sen adalah biksu yang benar dan jujur, dan kekuatannya tidak lemah. Semua penatua adalah kamu, lihat aku dan aku lihat kamu, semua menunjukkan warna yang luar biasa. Para beku dengan kualifikasi mendalam dapat melihat hal-hal yang lebih penting. Air kalkun, dan 5 elemen Guis Hui Yin Lei milik air. Berbicara secara logis, menggunakan Guis Hui Yin Lei untuk menghadapi Lianshan Juebo, teknik peri atribut bumi semacam ini akan lebih lemah. Tapi Landen Sen sebenarnya membalikkan kerugian atribut dan menggunakan guntur Guis Hui Yin untuk memblokir serangan abadi Lianshan Juehe. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Five Thunders Landen Sen. Seorang beku yang baru saja menembus dunia keabadian manusia dapat memiliki kemampuan seperti ini. Anak ini, Landen Sen, benar-benar aneh. Senyum muncul di sudut mulut Xia Saner. Ketika Landen Sen berada di puncak Half Immortal, dia mampu melawan 3 keturunan Meishan Seven Sages, dan sekarang dia telah menembus abadi, kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari penatua He Jian. Landen Sen dapat mencapai ketinggian seperti itu, Xia Saner juga bangga padanya. Bab 3217 Ilos for the Teacher. Ning Xiaoyao menatap Landen Sen dengan mata yang indah, dengan sedikit iri di matanya. Setiap kali saya bertemu Landen Sen, kekuatan orang ini akan meningkat, yang benar-benar aneh. Ning Xiaoyao telah berjalan di dunia abadi selama bertahun-tahun, dan telah melihat semua jenis biksu, tetapi tidak ada yang berbeda seperti Landen Sen. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya di dalam hatinya, Ning Xiaoyao memiliki kekaguman dan penghargaan untuk Landen Sen. Kulit Ning Rufeng seperti biasa, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Magang, terima pukulan lagi sebagai guru. He Jian bisa melihat bahwa Landen Sen tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kali ini ia menggunakan kekuatan penuhnya dan berteriak dengan keras, teknik ke-6 langkah abadi, meterai api surgawi. Begitu deru jatuh, rambut perak He Jian pergi tanpa angin, tangannya disegel, dan lautan api merah gelap tiba-tiba mengembun di langit. Api langit yang tak berujung seperti air terjun yang mengalir, menyapu ke arah Landen Sen. Teknik abadi tahap ke-6, Guis Hui Dragon Thunder. Landen Sen merasakan kekuatan serangan He Jian, dan dia tidak berani mengabaikannya, jadi dia dengan cepat menggunakan Guis Hui Dragon Thunder. Tiba-tiba, awan hitam besar menggulung di kepala Landen Sen, dan lapisan petir dan kilat hitam melonjak dari belakangnya, mengalir ke awan hitam seperti gelombang laut. Mengaung. Auman naga yang tebal dan agung mengguncang dunia, dan seekor naga guntur hitam besar keluar dari awan hitam di langit. Tubuh naga besar itu melonjak dengan busur hitam pekat, dan seluruh tubuh juga kental dengan jumlah besar 3. Yin air yang deras. Naga guntur hitam berlari ke lautan api merah gelap yang jatuh dari langit dengan kekuatan yang kuat. Bum bum bum. Dalam sekejap, langit pecah dan bumi retak, kilat hitam tak berujung, cahaya dingin, api merah gelap terjalin dan bertabrakan, cahaya kuat menutupi segalanya, dan ledakan dahsyat itu membuat orang tinnitus dan tuli. Adegan pertempuran yang sengit dan sengit mengejutkan semua biarawan artefak kuno, dan mereka begitu kecanduan melihat mereka. Raungan dan suaranya tidak ada habisnya. Tembakan Guis Hui Dragon Thunder oleh Landen Sen tidak hanya menahan sel api surgawi yang dirilis oleh He Jian, tetapi Thunder Dragon hitam itu seperti bambu patah, dan menghantam lautan api merah gelap di langit. Ledakan.
Ledakan yang menakutkan terdengar, dan lautan api di langit tersapu oleh naga guntur hitam, Guis Hui Yin Lei dan Sangin Heavy Water. Mengaum. Setelah naga guntur hitam benar-benar memblokir segel api langit, meskipun dilemahkan oleh hampir setengah dari kekuatannya, itu masih kuat. Naga guntur hitam meraung dan terus terbang menuju Hejian. Hejian diam-diam terkejut, dia berharap Landen Sen akan lebih kuat dari rata-rata pembudidaya awal setelah terobosan, tetapi dia tidak berharap bahwa muridnya adalah monster, dan kekuatan tempurnya begitu kuat. Tunjukkan pada diri Anda abadi yang terkuat tanpa diduga, kekuatan magis tidak mampu menahan serangan Landen Sen. Melihat naga guntur hitam dengan gigi dan cakar menyerang, He Jian membalik tangannya dan mengorbankan bola api merah, dan berteriak, Yanling Orb, pergi. Begitu raungan itu jatuh, He Jian melemparkan Yanling Orb dan menyuntikkan Chaos Spirit Power ke dalam bola tersebut. Berdengung. Bola itu meledak dengan nyala api, dan berubah menjadi tubuh kuda berkepala naga, nyala api emas menghiasi tubuh, cakar dan bilah tajam, dan api unicorn dengan sayap di punggungnya, terbakar di sekujur tubuhnya. Yanling Orb yang dikorbankan oleh He Jian adalah peri kelas atas yang langka dengan semangat unicorn api. Tidak seperti arwah artefak yang lahir dari Xianbao, arwah artefak di Yanling Orb adalah artefak abadi yang disegel oleh roh iblis, disempurnakan dengan cara khusus. Senjata abadi dari roh artefak tertutup itu sendiri bergantung pada roh artefak untuk menangkis musuh, tetapi itu bisa mengerahkan kemampuan yang besar. Saya melihat Fire Kilin terbang keluar dari Yanling Orb, membuka giginya yang berkobar, dan menggigit tubuh naga guntur hitam. Sejumlah besar api, busur hitam dan cahaya dingin bertabrakan, membuat ledakan-ledakan. Mengaum. Naga guntur hitam meraung tajam, dan bertarung dengan api unicorn. Boom, boom, boom. Suara meredam dari berbagai ledakan gelombang demi gelombang. Setelah beberapa saat, energi dari unicorn api dan naga guntur hitam menghilang pada saat yang sama, dan mereka diikat. He Jian melakukan 3 serangan kuat berturut-turut, dan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya cukup kosong dan agak lemah. Api suci Golden Lotus, pergi. Mengambil keuntungan dari kurangnya kekuatan He Jian, Landen Sen dengan cepat mengorbankan api suci Golden Lotus, dan mencoba yang terbaik untuk menanamkan sejumlah besar kekuasaan roh kekacauan ke dalam api suci Golden Lotus. Ledakan. Setelah api suci lotus emas menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual kacau, api emas sengit menyembur dari kelopak lotus. Sejumlah besar api keemasan dikompres ke dalam panah api itu berbentuk spiral, dan pusaran api di dalam papan panah berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat udara dan getaran di sekitarnya gemetar, mengandung kekuatan horor yang tak terbayangkan. Setelah menerobos bidang keabadian manusia, Landen Sen mendesak api suci Golden Lotus untuk mengerahkan kekuatan sejati artefak abadi kelas atas ini. Pergi dengan mengikuti teriakan keras Landen Sen, api kudus Jin Lian meletus. Memanggil. Suara sangat tajam menerobos udara terdengar, dan panah api berubah menjadi lotus emas api suci menyerang He Jian dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh para dewa. He Jian sudah tak berdaya untuk melawan, dia hanya berjuang untuk membuka penghalang defensif. Dengan ledakan yang keras, api suci Golden Lotus dengan mudah menghancurkan penghalang pertahanan di depan He Jian, dan panah api besar itu dipasang puluhan meter di depan He Jian, membawa napas panas yang memukau. Landen Sen tidak ingin melukai He Jian, tetapi mengepalkan tinjunya dengan keras, Tuan telah menerima. Murid itu pintar, karena dia kalah untuk gurunya. He Jian berkata terus terang, dia tidak merasakan sedikit pun frustrasi di hatinya, tetapi matanya dipenuhi dengan kelegaan dan sukacita. Alih-alih mengecewakannya, Landen Sen memberinya kejutan besar. He Jian juga tak terlukiskan bahagia dan bersemangat untuk berpikir bahwa muridnya bisa tumbuh ke titik seperti itu. Kompetisi telah berakhir dan para penonton mendidih. Semua pembudidaya kuno memandang Landen Sen dengan ngeri. Landen Sen, yang baru saja menembus dunia keabadian, mampu melampaui He Jian di tengah-tengah keabadian. Kekuatan semacam ini menumbangkan kesadaran mereka dan mengejutkan mereka dengan keterampilan mereka yang sebenarnya. Gerakan barusan saat kompetisi begitu besar sehingga He Jian tidak mempertahankan kekuatannya. Papa. Kepala Ning Rufeng adalah orang pertama yang memberi tepuk tangan, dan tertawa, haha, bocah Landen Sen, kau tampil baik. Sekarang kekuatanmu sudah jelas bagi semua, maka kau bertekad untuk menjadi penatua pintu artefak kuno. Kata baik. Para tetua juga bertepuk tangan dalam detak jantung. Papa-papa gelombang-gelombang. Segera, ada tepuk tangan meriah dari atas dan ke bawah di alun-alun, dan semua orang terkejut dan dikagumi. Jika para murid Gukimen sekarang mengakui posisi Landen Sen sebagai penatua besar karena Landen Sen menyelamatkan wajah mereka, sekarang mereka telah menyaksikan kekuatan luar biasa Landen Sen dan merasa bahwa Landen Sen memang memenuhi syarat. Di antara artefak kuno, hanya ada segelintir orang tua yang bisa lebih kuat dari He Jian. Kemampuan Landen Sen untuk mengalahkan He Jian sudah cukup untuk menunjukkan tingkat kekuatannya yang telah mencapai. Masa depan putra ini tidak terbatas. Para tetua mengerti mengapa Ning Rufeng ingin Landen Sen menjadi penatua kehormatan, mungkin karena ia menyukai potensi masa depan Landen Sen.
Memikirkan ini, kepalanya benar-benar pintar. Sebaliknya, mereka membosankan. Bab 3218 I don't want to marry Landen Sen. Para tetua dan murid menanggapi bersamaan, dan Landen Sen tidak bisa turun dari panggung. Ning Rufeng melihat bahwa Landen Sen tidak mengatakan untuk waktu yang lama, dan berkata dengan cemas, Landen Sen, anak Anda cepat-cepat membuat pernyataan. Apakah Anda ingin orang tua itu memohon kepada Anda? Landen Sen sedikit terdiam, dan Ningru membicarakannya karena alasan ini, dan dia tampak sedikit tidak baik jika dia tipu. Yah, karena bos bilang begitu, tidak mudah bagi junior untuk membantah. Setelah mengatakan ini, Landen Sen mengalihkan pandangannya kepada para sesepuh dari sekte kuno, tidak rendah hati atau sombong, setelah junior menggantungkan gelar tetua agung, dia pasti tidak akan campur tangan dalam urusan seni bela diri. Harap juga tahu tentang ini. Hei, karena mereka semua adalah penatua yang hebat, jangan bersikap begitu lembut, dan kamu bisa memberitahuku untuk melakukan apapun jika kamu mau. Ya, jika penatua itu tidak tahu banyak tentang manajemen sekte dan hal-hal lain, dia bisa belajar perlahan. The Great Elder tidak perlu memiliki tekanan apapun, aku pasti akan membantumu dengan sepenuh hati. Para penatua merespons satu demi satu, dan sudah menganggap Landen Sen sebagai penatua agung. Landen Sen melambaikan tangannya dan berkata, para junior hampir tidak memiliki kualifikasi sama sekali, sehingga mereka tidak akan melakukan apa yang tidak mereka kuasai. Jangan paksa aku, para tetua. Kemakmuran artefak kuno tergantung pada upaya bersama para tetua. Semua sesepuh Gukimen menunjukkan kekaguman, dan memiliki kesan yang baik tentang karakter Landen Sen yang rendah hati. Hejian juga mengelus jenggotnya dan tersenyum, dan penampilan Landen Sen yang baik dan baik juga membuat wajahnya tampak jelas. Dibandingkan dengan magang yang sangat baik, dia tampak sedikit biasa sebagai master. Hejian menghela nafas. Ning Rufeng merasa bahwa itu hampir selesai, dan menjabat tangannya dan berkata, oke, sekarang setelah saya selesai berbicara, semua biarawan artefak kuno dengan cepat meninggalkan sekolah dan datang ke Gunung Changluan dalam waktu setengah bulan. Iya. Semua biksu di alun-alun menanggapi bersamaan, dan kemudian mulai bubar, meninggalkan Gunung Changluan. Ning Rufeng berteriak pada Landen Sen, dan berkata, anak laki-laki Landen Sen, Anda harus pergi ke aula bersama orang tua itu masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Ini baik. Landen Sen mungkin bisa menebak apa yang ingin ditanyakan Ning Rufeng, jadi dia langsung setuju. Ikut denganmu juga. Ning Rufeng melirik Xia Saner dan Ning Xiaoyao, dan berteriak. Kedua wanita itu sedikit mengangguk, dan ketiganya mengikuti Ning Rufeng ke aula pintu kuno. Setelah memasuki aula utama, Ning Rufeng dengan santai menempatkan lapisan larangan penyembunyian, dengan kemampuan kedap suara dan mengisolasi deteksi indera spiritual. Anak laki-laki Landen Sen, lelaki tua itu adalah orang yang langsung, jadi dia bertanya dengan lugas, siapa yang membunuh para tukang reparasi setan di Huang Fengling sebelumnya? Ning Rufeng bertanya dengan suara yang dalam, mengubah senyum hipinya sebelumnya. Landen Sen ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya, aku membunuhnya. Apa? Kata-kata ini terdengar seperti halilintar, Ning Rufeng dan Ning Xiaoyao tidak bisa menahan napas dingin. Xia Saner sebelumnya melihat Landen Sen dalam bentuk setan bermata 100 di hutan 10.000 binatang, dan kurang lebih menduga bahwa Landen Sen yang membunuh kelompok perbaikan iblis Huang Fengling, dia tidak terlalu terkejut. Anak laki-laki Landen Sen, jangan katakan padaku orang tua itu, benar-benar kamu. Mata tua berlumpur Ning Rufeng menatap Landen Sen, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tidak peduli seberapa baik Landen Sen, tidak mungkin untuk berurusan dengan para pembudidaya iblis Huang Fengling tersebut. Anda harus tahu bahwa pihak lain memiliki selusin pembudidaya iblis pada tingkat bumi abadi, terutama Raja Setan Angin Kuning. Di Meishan, selain dari leluhur tertinggi 7 istana suci, saya khawatir tidak ada biksu lain yang bisa mengalahkan Raja Setan Angin Kuning dengan aman. Tepatnya, junior itu sendiri tidak memiliki kemampuan yang hebat. Mereka juga memiliki pembantu dalam pertempuran sebelumnya. Landen Sen tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Ning Rufeng apa yang telah terjadi, dan omong-omong, dia juga mengatakan bahwa dia telah diberkati oleh 7 orang bijak dari Meishan. Itu semua karena Ning Rufeng dan Ning Xiaoyao dapat dipercaya, jadi Landen Sen bersedia memberitahu mereka. Jiwa sisa dari 7 orang bijak Meishan. Setelah mendengarkan penjelasan Landen Sen, Ning Rufeng dan Ning Xiaoyao dikejutkan oleh ayah dan putrinya, mereka hanya merasa seolah-olah telah mendengar mimpi yang aneh. Xia Saner terkejut. Dari kata-kata Landen Sen, dia bisa merasakan betapa berbahayanya pemandangan pada waktu itu. Sungguh luar biasa bahwa Landen Sen bisa mendapatkan keberuntungan dengan cara ini. Ning Rufeng melambat beberapa saat sebelum pulih dari keterkejutan, dan berkata dengan emosi, saya khawatir tidak akan ada biksu kedua yang bisa mendapatkan berkah Anda. Kit Landen Sen, jika Anda tidak maju, saya minta maaf. Seven Sages of Meishan. Sayangnya, orang tua itu terlalu malas untuk mengurus hal-hal yang berantakan ini, katakan dengan jujur, di mana harta surga dan bumi.
Dengan pengalaman aneh di Landen Sen, Ning Rufeng harus menyesali bahwa anak ini mungkin ditakdirkan untuk menjadi pria yang kuat secara alami. Dalam kegelapan, Ning Rufeng selalu merasa bahwa hilangnya Tiandi Baojian terkait dengan Landen Sen, dan ingin menanyakan jawaban dari mulutnya. Tiandi Baojian pada awalnya adalah sesuatu dari pintu artefak kuno. Landen Sen tidak ingin menemukan alasan untuk menonjol, jadi dia hanya memberitahu Ning Rufeng semua pengalaman identifikasi Tuhan Tiandi Bao, hanya menyembunyikan potongan-potongan Tiandi dan penyelamatnya sendiri. Masalah ini. Apa, hari itu Di Bao mengakui kamu sebagai Tuhan? Ning Rufeng benar-benar tercengang, mulutnya bisa bertelur. Wajah-wajah cantik dari dua gadis, Ning Xiaoyao dan Xia Saner, juga penuh dengan kejutan. Landen Sen menjelaskan, para junior tidak dapat menyebut harta surga dan bumi, jadi tidak ada cara untuk membuktikan bahwa benda ini benar-benar ada di tubuh saya, tetapi harta surga dan bumi memang terintegrasi ke dalam tubuh saya. Para junior mengambil kota artefak kuno. Harta karun Pai, dan masih belum bisa mengembalikannya, saya benar-benar malu dengan sekte. Ning Rufeng sangat emosional sehingga dia tidak bisa membantu tetapi meledak, mau malu, Anda adalah orang aneh. Meskipun Tiandi Baojian adalah harta kota yang ditinggalkan oleh pendiri Kimen kuno, itu bukan hal yang baik untuk Kimen kuno. Kamu adalah murid dari Kimen kuno, dan ada cara bagi Tiandi Bao untuk mengenali Tuhan, ini bukan momok untuk menggunakan barang-barang Anda sebaik-baiknya. Jangan khawatir tentang barang-barang yang rusak ini, harta surga dan bumi akan menjadi milik Anda di masa depan. Saya hanya berharap jika Anda begitu makmur di masa depan, jangan lupa untuk melihat artefak kuno. Ning Rufeng tersenyum dan menepuk bahu Landen Sen, bagaimana Anda melihat betapa menyenangkannya Landen Sen? Terima kasih, bos, ini alami. Mata Landen Sen bersinar, dan dia menggenggam tinjunya dengan rasa terima kasih. Ning Rufeng tersenyum, dan segera meletakkannya di pundaknya dengan Landen Sen, mengedipkan matanya dan berkata, anak laki-laki Landen Sen, orang tua itu memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Lihat, bagaimana dengan setan kecil? Jika Anda suka, saya akan membuatnya bertunangan dengan Anda. Taois. Apa? Landen Sen tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Ning Xiaoyao bahkan lebih kaku di tempat seperti patung. Butuh beberapa saat untuk bereaksi, wajahnya yang cantik memerah, dan dia berseru secara emosional, ayah, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak ingin menikahi Landen Sen, ini segalanya tidak mungkin. Xia Saner juga tercengang, dia menundukkan kepalanya dengan takut-takut, menggigit bibirnya yang tipis, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya. Ning Rufeng mengerutkan kening, dan membujuk dengan sepenuh hati, setan kecil, ayah memikirkanmu. Tidak peduli karakter, atau bakatnya, apa jenis pembudidaya pria yang menurut Anda dapat dibandingkan. Menikahlah dengannya dan tunggu dia menjadi sukses dalam kultivasinya di masa depan, dan dia tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk.